Halo sahabatku seperjuangan. Mungkin, kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui sederet nama-nama negara terbesar di dunia, seperti Rusia, Kanada, China, Amerika, dan Brazil. Tapi, apa kalian pernah mendengar negara terkecil di dunia? Baiklah, kalau gitu, langsung saja kita simak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah-sejarah yang akan kita bahas di channel ini. Kota Vatikan. Kota Vatikan ini adalah sebuah negara yang berada di dalam wilayah administrasi Roma, Italia. Negara yang dipimpin oleh Fernando Verges Alzaga ini mempunyai luas wilayah hanya sekitar 44 km persegi, dan populasi penduduk kota Vatikan hanya sekitar 800-an jiwa. Para pejabat di negara ini, semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Sejak kembalinya Paus dari Avignon pada tahun 1377, mereka umumnya tinggal di Istana Apostolik di dalam wilayah yang sekarang adalah kota Vatikan, meskipun terkadang juga tinggal di Istana Quirinal di Roma atau di tempat lainnya. Istilah negara kota Vatikan ini berbeda dengan tahta suci, namun terkadang digunakan secara kolektif. Dan tahta suci berasal dari kekristenan awal, dan merupakan tahta episkopal utama dari 1,2 miliar penganut Katolik Timur dan Latin di seluruh dunia, yang sejak awal pendiriannya memang berada di tempat yang sama yaitu di sekitar Bukit Vatikan. Negara kota yang independen ini, di sisi lain, terbentuk pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran antara tahta suci dan Italia, yang berbicara tentang pendirian ini sebagai suatu ciptaan baru, bukan sebagai sisa-sisa negara gereja yang jauh lebih besar, yang sebelumnya pernah mencakup banyak bagian tengah Italia. Menurut perjanjian tersebut, tahta suci memiliki kepemilikan penuh, kekuasaan eksklusif, dan yurisdiksi serta otoritas yang berdaulat atas negara kota Vatikan. Sejarah. Diperkirakan, sebelumnya kota Vatikan ini sudah selalu dianggap suci oleh warga daerah Roma bahkan sebelum kedatangan agama Kristen. Pada tahun 326 sebelum Masehi, gereja pertama dibangun di atas tempat yang diperkirakan sebagai makam Santo Petrus. Sejak itu, tempat ini semakin banyak dihuni. Para paus dalam peran sekuler, mereka mulai memperluas pengaruh mereka pada daerah-daerah sekitar dan melalui negara-negara. Paus pun memerintah banyak daerah di semenanjung Italia selama lebih dari 1000 tahun, hingga pertengahan abad ke-18 ketika seluruh Italia dipersatukan. Pada saat itu, daerah negara paus pun disita oleh kerajaan Italia yang baru didirikan. Pada tahun 1870, dalam gerakan penyatuan Italia, wilayah kekuasaan para pemimpin gereja dimasukkan ke dalam wilayah Italia, dan wilayah kekuasaan paus lebih dikurangi lagi ketika Roma dianeksasi. Namun gereja Katolik Roma tidak menerima hal ini, dan timbullah konflik antara gereja dan kerajaan Italia, yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Lateran, atau juga bisa dikenal dengan nama Konkordat yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari tahun 1929, oleh Kardinal Gaspari, yang mewakili Pius ke-11, dan Benito Mussolini yang mewakili Raja Victor Emmanuel III. Isi utama perjanjian ini yaitu, diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan independen di bawah pemerintahan tahta suci, status istimewa bagi agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian yang diderita ketika negara Italia didirikan. Perjanjian Lateran ini tetap diakui, meskipun setelah Perang Dunia Kedua, sistem kerajaan Italia berakhir dan Italia pun berubah menjadi negara republik. Kemudian pada tahun 1984, Konkordat ini disesuaikan lagi. Ekonomi dan kebudayaan.
Kota Vatikan merupakan warisan budaya yang sangat penting, dengan gedung-gedung bersejarah seperti Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina, dan Museum Vatikan. Kota Vatikan ini, ekonominya cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial ini disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik seluruh dunia, penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum, iuran perpustakaan, sokongan Italia, sokongan Prancis, bea masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan blanko, serta festival seni. Baiklah, cuma sampai di sini saja saya mendapatkan informasinya. Bila banyak kekurangan, sekiranya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.